Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi hikmah kehidupan berjamaah. Hikmah menepati atau menetapi al-jamaah. Nah, kemudian pada ayat tadi yang kita tafsirkan, Allah menyatakan, "Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili." Jangan ikuti jalan yang macam-macam. Nanti jalan itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Nah, berarti seperti kata Abdullah bin Abbas tadi, ini ayat merupakan pencelaan bagi orang yang berfirqah-firqah. Apa firqah itu? Nah, ada beberapa pengertian yang diberikan oleh para sahabat, ya. Di antara lain adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Juga kalau di dunia pesantren kita sering karramallahu wajah. Mudah-mudahan Allah memuliakan wajahnya. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, khalifah yang keempat, ya, itu. Jelas, ya, semua khalifah ini sah, ya. Abu Bakar sah. Kemudian Umar sah. Kemudian Utsman sah. Ali bin Abi Thalib sah. Ini disebut dengan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdi. Setelah itu baru khalifah dalam bentuk mulkan, mulai Muawiyah dan seterusnya, terakhir pada kekhalifahan Turki Utsmani. Nah, beliau pernah menyatakan begini, wal jama'atu wallahi mujama'atu ahlil haq wa in qallu wal furqatu mujama'atu ahlil batil wa in katharu. Al-jamaah demi Allah adalah berkumpulnya ahlil haq, orang-orang yang ada dalam hak kebenaran walaupun sedikit. Dan firqah adalah berkumpulnya ahli batil walaupun banyak. Jadi firqah adalah batil. Orang-orang yang ahli batil, orang-orang yang dalam kebatilan dia berkumpul, maka kumpulannya itu namanya firqah. Hanya perlu al-faqih takkid, ya, ada yang perlu kita garis bawahi. Antara berpecah belah dengan berbeda pendapat atau ikhtilaf, ini perlu dibedakan. Yang dalam bahasa Indonesianya perselisihan. Al-Asfihani di dalam Gharibil Quran membedakan antara tafarruq dengan ikhtilaf. Tafarruq itu artinya perpecah belah atau perpecahan. Ikhtilaf artinya perselisihan. Tafarruq akan mengakibatkan permusuhan dan perpecahan, sedangkan ikhtilaf akan mengakibatkan perbedaan dan ketidaksamaan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih memberikan toleransi kepada yang ikhtilaf, tetapi beliau tidak memberikan toleransi yang iftiraq. Di antara dalilnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, sami'tu rajulan qara'a ayatan wa sami'tu Rasulullah SAW yaqra'u khilafaha fa akhbartuhu fa'araftu fi wajhi al-karaha faqala kilakuma muhsin wala takhtalifu fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Yang artinya, aku mendengar seorang laki-laki membaca sebuah ayat yang bacaannya berbeda dengan bacaan yang aku pernah dengar dari Rasulullah SAW. Lalu aku kabarkan hal itu kepada beliau. Maka aku lihat kebencian di wajah beliau. Seraya bersabda beliau, keduanya baik.
janganlah kalian berselisih. Kilakuma muhsin. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian hancur karena berselisih. Mensyarahkan hadis ini, Al-Allamah Ibnul Wazir berkata, perselisihan yang dilarang adalah perselisihan yang akan membawa kehancuran. Perselisihan yang disertai dengan permusuhan. Adapun perselisihan yang tidak disertai dengan permusuhan ditolerir oleh Rasulullah SAW. Tidakkah, kata beliau, kata Al-Allamah Ibnu Wazir, bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, kilakuma hasanun. Nah, kedua kalian ini bagus. Ketika beliau diberitahu tentang perbedaan bacaan. Tetapi setelah itu beliau menyatakan, setelah menyatakan kedua bacaan itu baik, beliau mengingatkan bahayanya perselisihan. Dari ini memang ada perbedaan yang ditolerir. Terutama dalam hal soal fikih istihadiyah. Ini tidak bisa tidak. Ada perbedaan karena masalah istihad. Misalnya, ikhwan-ikhwan kita ada yang membaca basmalah dengan jahar. Ada yang baca dengan sir. Mana yang benar? Semuanya benar. Yang tidak benar yang tidak baca Al-Fatihah. Misalnya semacam itu. Nah, kemudian ada yang sholat subuh menggunakan kunut. Ada yang tidak. Sejak dulu sudah ada ini. Semuanya benar. Selama memang tidak dibarengi dengan permusuhan, ini masmuh, ini diperbolehkan. Kemudian misalnya juga tayamum, apakah dengan sekali tepukan atau dengan 2 kali tepukan, masmuh semua. Diperbolehkan selama tidak menimbulkan perpecahan dan selama tidak menimbulkan permusuhan. Jadi perbedaan yang dilarang adalah perbedaan yang bermotivasikan pembangkangan, kedengkian dan mengikuti hawa nafsu. Ini yang pertama. Yang kedua, perbedaan pendapat yang mengakibatkan perpecahan dan permusuhan di antara umat Islam. Nah, perbedaan inilah yang dikecam oleh Al-Quran dan oleh As-Sunnah dan yang akan mendatangkan azab tadi. Nah, wal furqatu azab. Sebagaimana perbedaan, perselisihan di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah mengingatkan, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Wa ulaika lahum adzabun azim. Dan janganlah kalian menyerupai orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksaan yang berat. Siapa itu? Yahudi dan Nasrani. Ini yang tidak diperbolehkan. Adapun kalau perbedaan pendapat dalam soal-soal yang sifatnya furu'iyah, nah itu ditolerir. Nah, perpecahan atau firqah yang seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengakibatkan permusuhan yang kemudian timbul karena kedengkian, inilah nanti yang akan mendapatkan, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai muslimin terkena, yaitu azab Allah subhanahu wa ta'ala. Perpecahan di samping menyebabkan turunnya azab juga saya sebutkan di sini 5. Sebetulnya banyak ya, 5 saja. 1, menyebabkan hilangnya kekuatan. Apabila muslimin berpecah belah, maka hilang kekuatannya. Allah mengingatkan dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-46, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru. Innallaha ma'as-sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Janganlah kalian berbantah-bantahan
yang menyebabkan kalian menjadi gentar dan hilang kekuatan kalian. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini akibat yang pertama karena azab Allah tadi, yaitu hilangnya kekuatan umat Islam. Yang kedua, ini lebih dahsyat lagi, lepasnya tanggung jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-An'am juga ayat yang 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ilallah tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolong-golong, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Masya Allah, Rasulullah yang kita damba-dambakan, yang kita harap-harapkan nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Dan syafaatul uzmanya, beliau lepas tangan dari orang-orang yang tafarruq, yang berpecah belah. Seperti yang tadi kami sampaikan. Yang ketiga, menyerupai orang musyrik. Karena umat Islam itu mesti berjamaah, mesti bersatu seharusnya. Kalau dia berpecah belah, dia seperti orang musyrik. Allah mengingatkan ini berkali-kali di dalam Al-Quran. Antara lain dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-31 dan 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Munibina ilaihi wattaquh wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbim bima ladaihim farihun. Dan kembali, kurang lebih artinya, dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kalian termasuk orang yang menyekutukan Allah, orang yang musyrik. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa syiaan, kelompok, golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Harusnya yang kita banggakan adalah apa yang dilakukan oleh sama umat Islam. Kita bangga. Walaupun kita tidak mengikuti misalnya demo super damai beberapa hari yang lalu. Kita tidak mampu melakukan seperti mereka, kita bangga. Alhamdulillah. Ada sebagian muslimin yang dapat melakukan hal itu. Jadi yang kita banggakan adalah yang dibanggakan oleh umat Islam. Bagi ikhwan akhwat, bagi akhwat yang memang misalnya belum dapat mengenakan jilbab, berbanggalah kepada akhwat yang sudah dapat mengenakan jilbab. Bangga. Nah, jangan bangga terhadap kelompoknya. Apabila kita bangga terhadap kelompoknya, kita akan seperti orang-orang musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian yang keempat, ini bahaya lagi. Hilangnya agama. Hilangnya agama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang saya ambil ujung saja. Iyyakum wasu'adzatil baini fa innaha halikoh. Rawahu Tirmidzi. Jauhkanlah dari merusak hubungan karena itu adalah pencukur. Dalam hadis yang lain ada yang lebih sempurna, yaitu mencukur agama, bukan mencukur rambut. Jadi kehidupan beragama ini akan hilang kalau kita berpecah belah. Yang terakhir, menyebabkan mati jahiliyah. Jelas hadisnya.
Rasulullah SAW bersabda, muttafaq alaih, man faraqal jama'ata shibron famata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah, dari tadi, ma'ana alaihi wa ashabi, maka dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Mati jahiliyah adalah mati tanpa memiliki seorang imam yang ditaati. Oleh karena itu kalau ada sebagian ikhwan kita yang kemudian karena takutnya mereka mati jahiliyah mengangkat ikhwannya sesama muslim menjadi imam, kita hanya berbangga. Imam bukan suatu kebanggaan, tapi tanggung jawab. Kalau ada yang lain bagi seorang imam seperti Abu Bakar, seperti Umar, itu mereka tidak ada satupun yang berharap. Kalau tak ada yang lain, silakan. Ayo, Anda yang jadi imam. Karena memang ini berat menjadi imam itu. Bukan jabatan politik yang menjadi rebutan, yang kemudian penuh dengan fasilitas. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada mau yang lain jadi imam, silakan. Tapi harus sesuai dengan tuntunan-tuntunan syariat. Jadi tanggung jawab imam itu lebih banyak kewajibannya daripada haknya. Nah inilah. Sebagian ikhwan kita ada yang takut bagaimana supaya tidak mati jahiliyah. Mereka mengangkat imam. Nah, dan imam pun tidak serta-merta mau. Kalau memang ada yang lain, jangan saya. Saya tidak mampu sebetulnya. Nah, jadi inilah para ikhwan semuanya. Bahaya berfirqah-firqah. Mudah-mudahan ini bisa kita hindarkan. Yang kita dapatkan adalah hikmahnya hidup berjamaah. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah banyak SMS yang masuk, Ustaz, saya bacakan saja. Ya, ini yang pertama dari Bapak Ramli di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berjamaah wujud daripada persatuan. Iya. Namun hal tersebut sulit terjadi di kalangan umat Islam yang oleh antara lain karena perbedaan madhab. Kalau terjadi persatuan hanya di kalangan umat madhab yang bersangkutan saja. Juga ini SMS yang sama dari Bapak Gunawan Setia di Batam. Pak Ustadz, semua umat Islam pasti yakin dan percaya bahwa persatuan umat adalah kunci kejayaan Islam. Namun sampai saat ini hal itu menjadi amat sulit diwujudkan. Adakah suatu hal yang bisa mewujudkan itu semua dengan mudah atau hanya menunggu takdir Allah SWT? Mohon komentar. Yang jelas menunggu takdir Allah tidak pernah ada di dalam syariat. Yang ada adalah usaha. Nah, adapun nanti hasilnya adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi dikatakan sulit dan sebagainya. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Sebetulnya tidak ada yang sulit. Kalau kita kembali kepada tuntunan syariat, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah, insya Allah persatuan akan dapat diwujudkan. Nah, jadi kita tidak boleh menunggu takdir Allah. Kalau Allah mempersatukan muslimin bersatu ya bersatu, kita usaha. Adapun nanti hasilnya kapan muslimin ini bersatu, itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Yusuf Qaradawi insya Allah itu pernah memberikan tuntunan bagaimana usaha yang dilakukan oleh Hajar putra Ismail untuk mencari air bagi anaknya. Beliau usaha, lari ke Sofa, lari ke Marwa, begitu seterusnya. Beliau tidak pernah berpikir untuk dirinya, untuk anaknya. Jadi dari pelajaran ini ada beberapa hal yang dapat kita ambil pelajaran. Kita ambil. Pertama, bahwasanya kita dituntut usaha. Dan usaha itu harus maksimal. Tidak boleh kita hanya setengah-setengah. Seperti Hajar, seorang perempuan. Dan jangan dibayangkan saat itu Sofa dan Marwah seperti sekarang. Sudah pernah umroh, Mas? Saya doakan mudah-mudahan ya umroh. Ini Mas Rijal baru pulang nih dari umroh. Jangan dibayangkan sudah ada atap. Belum ada.
Itu Safa dan Marwah saat itu Masih gersang. masih gersang. Lari beliau ke sana kemari ke sana 7 kali. Allah Maha tahu. Nah, karena ini usaha maksimal dari kaki Ismail tanpa beliau sangka-sangka keluar air Zam-Zam. Nah, itu. Jadi usaha harus maksimal. Yang kedua, hasil usaha jangan selalu dipikirkan untuk diri kita. Kita boleh berusaha sekarang, tapi belum tentu hasilnya untuk kita. Seperti Hajar tadi. Nah, beliau berusaha bukan untuk dirinya, tapi untuk Ismail. Ini salah satunya. Kita berusaha, mungkin sekarang belum bisa terwujud muslimin bersatu seluruh dunia. Tapi kita sudah melangkah. Kapan bersatunya? Wallahu alam. Tetapi kita sudah melaksanakan. Dan yang ketiga, yakin bahwasanya pertolongan Allah mesti datang. Apalagi jamaah itu perintah Allah. Tidak mungkin apa yang diperintahkan oleh Allah itu di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi, kalau Allah memerintahkan berjamaah, muslimin ini mesti bisa. Bahasa Malaysia, mesti boleh berjamaah. Lah, itu. Asal memang mau usaha. Nah, usahanya dengan menyingkirkan hal-hal yang tidak prinsip lah. Sampai-sampai ada ulama, mungkin juga pernah saya sampaikan, Rashid Ridho di dalam tafsir Al-Manar, mengambil dari pendapat Muhammad Abduh. Mudah-mudahan Allah merahmati keduanya. Penyebab muslimin ini berpecah belah ini ada 4. 1, as-siyasah, karena masalah politik. Nah, kemudian yang kedua masalah madhab. Nah, yang ketiga karena asobiyah, masalah kesukuan. Dan yang keempat, ijabu kulli dzi ra'yin bi ra'yi. Orang bangga dengan pendapat. Ini kalau ini kita bisa singkirkan, insya Allah politik kita singkirkan, mazhab kita singkirkan, asobiyah kita singkirkan, kita tidak bangga dengan pendapat kita, tapi kita bangga dengan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah kita dapat bersatu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Harus yakin ya. Harus dan yakin. usaha, Nah, seperti usaha radio silaturahim ini. Lah, kapan berhasilnya? Wallahu a'lam. Yang jelas untuk Islam yang satu. Baik. Ada penelpon Ustaz? Kita terima. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Pak Juanda nih, Pak. Pak Juanda, silakan. Di Sidimara, Pak. Halo. Halo, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum, Pak Kiai. Halo, assalamualaikum, Pak Juanda. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sore-sore gini dengerin ceramah, suasana enak, seger batin, Pak. Mudah-mudahan, Pak, ya. Begini, Pak, saya mau nanya bagaimana dengan saudara kita, kan Islam itu bersatu ya, Pak. Iya, betul. Kalau yang jemaah Ahmadiyah itu kan nabinya lain tuh, Pak. Oh, iya. Satu terus yang kedua, bagaimana menjaga kiat-kiat menuju kematian gitu, Pak. Soalnya kan orang meninggal tuh nggak tahu ya, Pak ya. Kayak contoh kemarin misalnya kapal penumpang laut tiba-tiba terguling meninggal gitu, Pak. Bagaimana menjaga kiat-kiat supaya meninggal itu tenang gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi tadi seperti yang Al-Fakir sampaikan, dalam masalah-masalah furu'iyah kita boleh toleran. Tapi kalau sudah masalah-masalah prinsip, ya kita tidak boleh toleran, tidak masmu. Nah, yang Al-Fakir ketahui, orang-orang Ahmadiyah ini nabinya sudah lain. Bukan Nabi Muhammad SAW, walaupun ada sebagian yang membela diri. Bahwasanya Mirza Mullah Ahmad itu adalah mujaddid, tapi sepanjang yang saya baca dari bacaan saya mungkin yang terbatas, bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau adalah khatimul anbiya, penutup para nabi. Maka ya kita menganggap orang-orang di Ahmadiyah bukan muslim. Nah, mereka akan berkumpul atau menyatakan diri sebagai muslim, mereka berkumpul
ya terpaksa kita tidak bisa menerima. Kecuali kalau mereka mengakui Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qur'annya pun begitu sepanjang yang saya baca. Nah, kitab sucinya sudah beda. Itu merupakan wahyu yang diturunkan kepada Mirza Mullah Ahmad, kemudian dibaca oleh mereka. Nah, jadi ini kalau soal teman-teman kita di Ahmadiyah, sepanjang yang saya ketahui semacam itu. Maka Rabita Alam Islami pun menyatakan bahasanya Ahmadiyah bukan Muslim. Nah, itu. Maka mereka tidak boleh berhaji, ya, itu. Nah, jadi itu ada yang tadi yang boleh kita tolerir, boleh ada yang tidak. Nah, kemudian menghadapi kematian, ya itu ini. Asal kita semuanya itu memperbanyak amal solih, maka insya Allah kita akan mendapatkan sebuah hadiah yang paling besar dalam akhir kita, yaitu husnul khotimah. Asal kita amal solih, asal kita amal yang baik. Karena memang orang meninggal itu menurut kebiasaannya. Kalau kebiasaannya berbuat baik, disitulah nanti dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti orang yang ingin syahid, itu memang sudah dirancang sedemikian rupa. Mereka ada keinginan betul, kemudian amalnya memang menuju ke sana, akhirnya dia syahid. Nah, begitu juga dalam husnul khotimah. Asal Pak Juanda memperbanyak amal solih, maka insya Allah dan bahkan saya yakin kita akan mendapatkan, khususnya Pak Juanda, sebagai orang yang husnul khotimah. Dan kita semuanya berharap begitu. Asal tadi amal solih. Apa itu amal solih? Sebagian ulama ada yang memberikan definisi, yang namanya amal solih adalah amal atau perbuatan yang memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak manusia, itu namanya amal soleh. Misalnya kita sholat tepat waktu, ini hak Allah. Tapi kita kerja juga tepat waktu, ini amal yang hubungannya memenuhi hak manusia. Nah, kita berpuasa menahan hawa nafsu, betul hak Allah. Tapi juga kita dapat menahan hawa nafsu kepada orang lain untuk tidak mudah marah dan lain sebagainya dan sebagainya. Kita zakat, tuntunan untuk bekerja keras, tapi tidak hanya untuk dapat membayar zakat, tapi bagaimana kita bekerja keras untuk menghidupi keluarga kita. Itulah amal soleh. Apabila ini kita laksanakan, maka insya Allah kita akan mendapatkan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Demikian. Allah alam bisawab. Ya, semoga terjawab Bapak Juanda. Terima kasih. Dan selanjutnya ke SMS dari Ibu Api di Magelang. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai sholat berjamaah. Apakah memang belum mendapatkan hidayah dari Allah, ataukah belum ada kesadaran bila ada orang yang belum tersentuh hatinya untuk sholat berjamaah di masjid bersama-sama, Ustaz? Ya, Ibu Afi di Magelang rupanya agak jelas ini ya penangkapannya. Nah, ya itu ini. Nah, soal hidayah, ya itu ini. Memang ada orang yang mendapatkan hidayah tanpa dijemput. Tetapi kebanyakan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada orang yang menjemput atau memang mencari. Maka walaupun kita sudah mendapatkan hidayah, kita masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta terus dan terus dan terus. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Nah, kebanyakan manusia hidayah ini adalah karena dicari, karena menjemput, tidak ditunggu. Termasuk sholat berjamaah di masjid, yang oleh Ibnu Mas'ud dikatakan, kalau tidak Ibnu Abbas, itu adalah sunanul huda, sunnah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
Jadi betul, orang yang tidak sholat berjamaah di masjid berarti dia belum mendapatkan petunjuk. Karena mayoritas ulama menyatakan sholat berjamaah di masjid itu adalah sunnah muakkadah, bukan sunnah biasa, Ibu tadi ya. Nah, itu untuk yang laki-laki ya. Kalau untuk yang perempuan sih sholat di rumah tidak apa-apa. Jelas Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u marroki'in. Dan rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Nah, itu. Sebagian orang menyatakan karena di sini amr, perintah itu ya dulu alal wujub, berarti wajib. Ini sebagian ulama menyatakan bahwasanya sholat berjamaah hukumnya wajib. Dikuatkan dengan dalil-dalil yang lain tentang bagaimana perhatian Rasulullah SAW terhadap sholat berjamaah. Sepanjang hayat beliau yang saya ketahui, selama tidak udzur syar'i, beliau selalu sholat berjamaah. Bahkan sampai pun dalam kondisi perang, beliau tetap sholat berjamaah. Bahkan beliau mengancam, walaupun hadisnya masih maqal diperbincangkan oleh para ulama, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. La sholata bisa berarti la linafil jinsi atau bisa berarti keutamaan. Kalau nafil jinsi berarti menghilangkan sama sekali. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Jelas. Atau kita turunkan. Nah, tidak sempurna sholat tetangga masjid kecuali di masjid. Apa tetangga masjid itu? Di dalam kitab Syarah Hadis Bulughul Maram di Subul Salam disebutkan, yang namanya tetangga masjid adalah orang yang tinggal dalam radius 40 rumah dari masjid itu. Jadi masjid di tengah, di sana 40, di sini 40, sini 40, sini 40, nah itu tetangga masjid. Itu harus sholat di masjid. Kalau kita pahami lanya tadi, la linafil jinsi. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Juga masih banyak lagi, bahkan ada disebutkan, lebih baik telinga seseorang yang mendengar azan, yang tidak mendatanginya, dicor dengan timah yang panas. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya sholat jamaah itu wajib. Tetapi terlepas dari wajib ataupun sunnah muakkad itu, yang jelas sholat berjamaah adalah satu hal yang utama dan sangat utama. Umar bin Khattab bahkan menilai manusia itu dari sholat berjamaahnya. Baik tidaknya manusia ada dari rajin atau tidaknya sholat berjamaah. Kalau sholat jamaahnya rajin, maka dia itu orang baik. Tapi kalau sholat jamaahnya malas, maka bukan orang baik. Nah, jadi inilah, maka tadi kalau ingin selamat dari godaan setan kan tadi 3 tadi. Jamaah, kemudian amah, kemudian masjid. Sering-seringlah pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi orang yang belum sholat berjamaah di masjid, mungkin saya katakan, mungkin belum mendapatkan hidayah dari Allah. Tetapi jangan ditunggu hidayah Allah. Dicari. Dijemput. Nah, dijemput. Nah, seperti Umar menjemput hidayah, datang ke rumah yang ditempati oleh Rasul dari rumahnya Arkam bin Arkam. Nah, kemudian beliau juga mau mendengarkan apa yang dibaca oleh adiknya, hidayah masuk. Nah, itulah penjemputan hidayah. Salman Al-Farisi mencari hidayah dari Rob ke Rob. Bukan dari Tuhan ke Tuhan, dari Tuan ke Tuan. Nah, dari Persia berjalan kaki atau mungkin ya berkendaraan, untuk kita wallahu alam bisawab. Akhirnya sampai beliau datang ke Madinah Islam. Nah, inilah menjemput hidayah. Jadi
Marilah para ikhwan, kita perhatikan betul sholat berjamaah di masjid. Karena memang itu da'bus sholihin. Nah, kalau ini hadisnya adalah soal sholat malam, tapi saya katakan ini adalah tradisi orang-orang yang sholih. Itu adalah di samping sholat lail adalah sholat berjamaah. Kita belum pernah mendengar ada orang-orang yang sholih yang dia males sholat berjamaah. Mari kita hidupkan, kita makmurkan masjid kita. Karena Allah sendiri menyatakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir ila akhir. Yang namanya memakmurkan masjid, ada pemakmuran maknawi, ada pemakmuran hissi. Pemakmuran maknawi adalah dengan mengisi masjid dengan berbagai amal soleh, termasuk utamanya sholat berjamaah. Ini pemakmuran maknawi. Pemakmuran hissi adalah pemakmuran yang dapat kita lihat dengan mata kepala, yaitu dengan membangun masjid di mana-mana. Insya Allah apabila muslimin berperhatian dalam sholat berjamaah, maka akan wujud berjamaah di luar sholat atau di luar masjid. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, kita dibatasi oleh waktu, mungkin sebelum pamit disimpulkan kembali bahasan kita di sore hari ini. Ya. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang hidup berjamaah, dan Allah sangat membenci orang-orang yang hidup berpecah belah. Yang kedua, al-jamaah adalah merupakan syariat Islam yang menjadi tanggung jawab umat Islam seluruhnya untuk mewujudkannya. Dan yang ketiga, dengan terwujudnya kehidupan berjamaah, maka akan terwujudlah kasih sayang di antara umat manusia, bukan hanya umat Islam saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Yaksala Mansur atas kajiannya di sore hari ini. Kajian Tafsir Maudhu'i membahas pelajari surat Al-Quran, surat Al-An'am ayat 193 dengan tema hikmah berjamaah dan bahaya berpecah belah. Semoga yang disampaikan dapat menambah wawasan ilmu agama kita, juga menambah iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit temani Ibnu Fikar, Nesa dan juga Zain pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Habib